Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Khadiansah dengan NIM 235111084 dari kelas 2 CED3. Di sini dalam tugas besar komputer grafik sebelum UTS ini, saya membuat wayang Simarin dari sumber inspirasi dari karakter Simarin ini dari anime Eurocamp. Jadi karakternya ini seperti ini, untuk gunungannya seperti ini, dan untuk backgroundnya seperti ini. Jadi langsung saja saya menjelaskan di basicnya. Dalam dalam pembuatan motif 2D ini, saya memiliki 3 kelas, yaitu Simarin sebagai karakternya, background, dan juga gunungan. Untuk Simarin ini ada 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 body, ada leg, kaki, face, eyes, and hair. Jadi dalam pemakaian ini saya pakai ellipse, pakai lingkaran, terus pakai untuk matanya memakai lines with color, jadi garisnya ada warnanya. Jadi juga menggunakan bezier with color, ini modifikasi sendiri. Penggunaan PY5 bezier yang di dalamnya ada warnanya. Pakai lingkaran juga. Untuk rambutnya pakai bezier, pakai lingkaran juga. Untuk kelas background ini ada metode lake, cloud, mountain, ada ground, itu tanah, terus bucket, ember, camp, tenda, sama campfire, itu unggun, api unggun. Jadi pakai persegi panjang, terus persegi panjang tapi bisa ada warnanya, cloud, ellipse. Jadi ada ellipse, sama ellipse itu akan membentuk jadi awan gitu, dan warnanya ada putih. Untuk mountain menggunakan bezier agar bisa melengkung. Untuk groundnya juga pakai persegi panjang dan ada warnanya. Untuk ember berarti trapesium siku-siku dan kebalik, jadi agar terlihat seperti ember. Untuk campnya berarti tendanya menggunakan segitiga. Terus campfire, jadi persegi panjang itu saya modifikasi sendiri. Jadi persegi panjang itu eh, bisa miring-miring itu pakai seperti kayu atau log. Jadi ada derajat-derajatnya. Jadi saya bisa menggunakan derajat itu untuk kemiringan persegi panjangnya. Lingkaran untuk apinya. Ini draw ini untuk memanggil semuanya dalam satu ini. Untuk kelas gunungan, jadi saya pakai persegi panjang miring. Jadi bisa vertikal atau horizontal, segitiga tanpa alas. Fungsi draw arc itu buat kayak bikin lingkaran, tetapi startnya itu dari derajat mana sampai derajat mana. Jadi kayak misalnya di sini ada derajat 90 sampai derajat 180. Jadi dia akan membuat garis itu dari dari 90 sampai 180. Untuk pemanggilan mainnya seperti ini. Untuk demonya, jadi ini ada gunungan, ada karakternya. Ini ada gunung, ada awan, ada tenda, ada campfire, ada ember. Selanjutnya adalah animasi. Di dalam animasi ini saya kelasnya dipisah-pisah karena yang sebelumnya kan background kan ada banyak. Nah, itu saya itu di beberapa kelas background itu ada yang saya ingin animasiin. Contohnya ada cloud sama campfire ini. Cloud ini saya ingin animasiin jadi translasi terus ke kanan. Ini seperti update ini itu, jadi dia mengecek apakah dia melebihi batas width-nya itu. Kalau melebihi batas berarti dia akan bergerak ke kiri. Untuk ini menggunakan matrix karena di transformasi V2 ini menggunakan matrix juga atau array gitu. Ini buat translasinya, ini buat penggambaran elipsnya. Jadi ini pakai poin-poin gini kan, karena koordinatnya berupa matriks. Untuk campfire, karena
saya mau menggerakkan apinya untuk translasi dan rotasi. Jadi saya menggunakan karena tugasnya ditugaskan untuk pergerakannya berupa zigzag dan lintasannya seperti triangle atau segitiga. Jadi saya membuat fungsi seperti ini. Ini lognya karena lognya tidak ada animasi, jadi biasa saja. Untuk flamesnya karena api, ini api koordinat apinya seperti ini. Terus jadi ini iterasi untuk loopingnya untuk membuat lingkarannya. Ini transform flame-nya gitu. Untuk background masih sama karena dia monoton. Untuk gunungan saya itu translasi seperti awan. Jadi translasinya ke kanan, terus kalau melebihi bakal ke kiri. Ini arraynya seperti ini. Koordinatnya diubah menjadi array. Paling cuma berubah pada parameternya. Jadi parameternya pakai array semua. Untuk Simarin saya memutuskan untuk mengimplementasinya menggunakan scaling. Jadi scaling di kepalanya bakal seperti bernafas gitu. Jadi pada face-nya itu nih. Jadi menggunakan min max ya. Ini untuk apa? Fondasi wajah yang baru menggunakan ini parameter ini. Karena di wajah itu pasti ada mata dan rambut yang mengikuti, maka eyes dan hairnya ini saya ikuti juga untuk parameternya. Kurang lebih sama, paling cuma parameternya doang yang diubah. Untuk pemanggilan mainnya, jadi menggunakan di inisiasi dulu di setup. Jadi di drawnya tinggal dipanggil-panggil ini. Demonya seperti ini. Jadi awannya itu bergerak kanan, gunungannya juga bergerak kanan, apinya itu bergerak sesuai lintasan nama pergerakan tadi. Ini kepalanya bernafas, galing terus. Jadi jadi saya tambahkan juga batasan. Jadi biar gak terlalu besar sama gak terlalu mengecil gitu. Ini kalau gunungannya ke kiri, kalau misalnya melewati batas. Selanjutnya adalah animasi dan interaksi. Kurang lebih sama dengan animasi, cuma ada modifikasi dikit terhadap karakter Simarin sama gunungan. Untuk Simarin itu saya ingin bisa interaksi dengan keyboard, jadi WASD gitu. WASD, jadi W itu moving up ke atas, S itu ke bawah, A ke kiri, D ke kanan. Terus untuk Q dan E itu untuk menentukan apakah dia ingin bernafas atau tidak. Kalau Q itu berarti toggle scaling true, berarti dia bisa bernafas, bisa scaling gitu, bisa membesar. Untuk E-nya berarti false, berarti dia nggak bisa bernafas, diem gitu. Kurang lebih sama sih, cuma ada penambahan key release, key press ini, scaling, update juga. Kurang lebih sama. Untuk gunungan, saya memutuskan menggunakan mouse untuk untuk mengvisibelkan si gunungannya. Jadi kalau misalnya saya klik itu berarti gunungannya ada, kalau saya klik lagi itu gunungannya tidak ada. Atau pemanggilan demandnya, jadi ada inisiasi di setup di sini. Ini ada key press, key release sama mouse click. Untuk demonya, jadi bergerak ini kan karena default, ke fire juga default kan. Terus misalnya saya klik, ada gunungannya. Tuh ada gunungannya. Setelah saya klik. Terus misalnya saya ingin gerak ke kanan, tuh ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Bisa bernafas,
kita menentukan nafasnya. Ini seperti lebih besar gitu kan, membesar perlahan-lahan. Jadi kita stop kan, pas stop bernafasnya menggunakan udah seperti ini. Jadi saya pamit pamit dulu. Mohon maaf ada kesalahan dalam perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.